Selanjutnya masuk pada kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pendahuluan, ada bagian persiapan di mana guru mengucapkan atau memberikan salam dan bertanya kabar pada peserta didik, kemudian mengkondisikan peserta didik untuk duduk dalam berkelompok. Setelah peserta didik dapat dikondisikan duduk dalam berkelompok, selanjutnya membaca doa bersama-sama, kemudian melakukan cek kehadiran atau presentasi. Kemudian selanjutnya melakukan apersepsi dengan bertanya mengenai reaksi kimia dan ciri-ciri reaksi kimia. Kemudian memberikan motivasi dengan menampilkan fenomena pembakaran kayu yang dikaitkan dengan hukum kekekalan massa yang akan dipelajari. Selanjutnya dalam bagian ini guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian masuk pada kegiatan inti, fase yang pertama dalam discovery learning yaitu pemberian stimulus, di mana guru menampilkan kembali fenomena pembakaran kayu dan juga hasil pembakarannya. Kemudian guru menyampaikan pertanyaan pemantik yang sudah disebutkan di awal tadi untuk mengarahkan jawaban peserta didik bahwa kayu yang dibakar menghasilkan arang dan asap, yaitu gas CO2 dan uap air, sehingga peserta didik dapat mengetahui hasil pembakaran kayu bukan hanya berupa arang atau abu, sehingga untuk menghitung berat hasil pembakaran bukan hanya dihitung dari berat arang. Kemudian masuk pada fase 2 yaitu identifikasi masalah. Yang pertama terkait menanya, yaitu peserta didik membuat rumusan masalah setelah memberikan stimulus tadi terkait fenomena kayu bakar. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat rumusan masalah dari fenomena yang sudah dibahas di awal. Setelah membuat rumusan masalah, peserta didik dikondisikan untuk melakukan literasi dengan berbagai sumber untuk menyusun hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat tadi. Kemudian masuk pada fase ketiga yaitu pengumpulan data, yaitu pengumpulan informasi. Peserta didik mencermati prosedur percobaan praktikum, kemudian secara berkelompok melakukan percobaan hukum kekekalan massa, yaitu mereaksikan antara CH3COOH atau asam cuka dengan NaHCO3 atau soda kue. Nah, percobaan yang dilakukan akan melibatkan balon juga, di mana ketika soda kue yang dimasukkan ke dalam balon dicampurkan ke dalam CH3COOH yang terdapat di dalam tabung Erlenmeyer atau dalam keadaan sistem tertutup, maka akan terjadi reaksi antara soda kue dan juga cuka yang menghasilkan gelembung gas CO2 yang ditandai dengan adanya gelembung gas dan juga balon yang menjadi bervolume. Nah, dari percobaan ini yang ditekankan adalah di saat sebelum dia reaksikan, berat massa dari alat dan juga bahan praktikum ini akan sama dengan ketika telah bereaksi atau ketika telah menghasilkan gas CO2. Nah, setelah melakukan percobaan, peserta didik akan menuliskan pengamatan pada tabel hasil pengamatan yang ada pada LKPD. Selanjutnya masuk pada fase 4 yaitu pengolahan data, yaitu mengasosiasi peserta didik bersama kelompoknya mengolah dan menganalisis informasi atau data yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis yang ada pada LKPD. Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan literasi dengan berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan analisis tersebut secara berkelompok. Selanjutnya masuk pada fase 5 yaitu pembuktian atau mengkomunikasikan. Perwakilan dari tiap kelompok mengkomunikasikan hasil jawaban kelompoknya terkait pertanyaan analisis yang ada pada LKPD, yang sebelumnya tadi sudah didiskusikan dalam kelompok. Kemudian, peserta didik dari kelompok lain dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas jawaban temannya tadi. Selanjutnya, guru memberikan penguatan dan juga mengklarifikasi jawaban peserta didik. Masuk pada bagian penutup, masih dalam fase 6 dari sintak discovery learning, yaitu mengasosiasi. Peserta didik membuat kesimpulan terkait hukum kekekalan massa berdasarkan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian guru melakukan penguatan dan mengklarifikasi simpulan materi. Karena discovery learning merupakan penemuan konsep, jadi peserta didik akan menemukan sendiri atau mengkonstruk sendiri pemahamannya terkait
hukum kekekalan massa yang diketahui dari membuat simpulan tersebut. Kegiatan selanjutnya dari penutup yaitu refleksi materi. Peserta didik melakukan refleksi belajar terhadap materi dan juga proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan feedback pada peserta didik dari perbaikan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya pada akhir pembelajaran akan diberikan pada peserta didik yang belum mencapai target pembelajaran sehingga memerlukan bimbingan lanjutan. Selanjutnya yaitu refleksi, ada dua bagian yaitu refleksi bagi peserta didik dan refleksi bagi guru. Di mana pada refleksi peserta didik ada beberapa informasi yang diharapkan dan juga ada pertanyaan seperti yang pertama mengetahui apa yang dipahami siswa setelah pembelajarannya. Hal ini diketahui dengan pertanyaan yaitu ingatkah kembali seluruh tugas yang telah kamu selesaikan, apa saja yang telah kamu pelajari pada topik ini, dan juga ada beberapa pertanyaan lain. Kemudian refleksi bagi guru, salah satunya yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan materi yang disampaikan dengan pertanyaan, apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu glosarium, yang pertama terkait hipotesis. Hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat. Menimbulkan panas atau nyala dan panas. Kemudian hasil reaksi yaitu zat-zat yang dihasilkan setelah proses reaksi berlangsung. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Ada beberapa sumber yang digunakan dalam penyusunan modul ini yaitu Purba Misel 2019 Kimia SMA kelas 10, kemudian Sudarmo Unggul 2013 Kimia untuk SMA kelas 10, Farida 2012 Pengantar Perhitungan dalam Teknik Kimia, kemudian ada juga Jauhari dan Rahmawati 2016 HSW Kimia 1.